Hai semua, Mas Astro di sini. Kabar terbaru dari Stasiun Luar Angkasa Tiangong tentang jadwal kepulangan kru Shenzhou 20 yang seharusnya dilaksanakan berlangsung pada 5 November kemarin, sampai sekarang belum ada kejelasan. Penundaan kepulangan kru Shenzhou 20 ke bumi diakibatkan oleh kapsul yang seharusnya mereka akan gunakan terhantam puing antariksa atau space debris. Belum diketahui seberapa serius kerusakan yang diakibatkan, namun Badan Antariksa Berawak Cina atau CMSA masih menganalisa dampak dan melakukan penilaian risiko wahana. Beberapa hari sebelum insiden, kru Shenzhou 20 yang terdiri dari Chen Dong, Wang Ji, dan Cheng Zongrui telah menyambut kru pengganti di Stasiun Luar Angkasa Tiangong dan secara resmi menyerahkan kendali stasiun. Penundaan misi antariksa sebenarnya bukanlah hal yang jarang terjadi ya. Sebelumnya, misi-misi Cina juga pernah tertunda karena cuaca buruk, kondisi pendaratan, atau pemeriksaan teknis. Namun penundaan kali ini yang dipicu oleh dugaan hantaman dengan serpihan luar angkasa menjadi satu kasus yang tidak biasa. Setelah diluncurkan pada April lalu dan telah menjalani misi di luar angkasa selama 200 hari, kru Shenzhou 20 seharusnya dijadwalkan mendarat Rabu kemarin di situs Dongfeng, Mongolia Dalam, Cina Utara. Cina sebenarnya memiliki sistem penyelamatan darurat ya, yang memungkinkan astronot kembali lebih awal dalam kondisi ekstrim atau meluncurkan wahana cadangan seperti roket Long March dan kapsul Shenzhou secara cepat untuk misi penyelamatan. Melihat situasi ini, para ahli menilai penundaan ini menunjukkan keseriusan operator misi Cina dalam menangani dugaan hantaman tersebut. Mereka mengutamakan keselamatan dan bersikap sangat hati-hati, bahkan jika kerusakan tidak tampak secara langsung. Richard Degridge, Direktur Eksekutif International Space Science Institute, menyatakan bahwa di era operasi stasiun luar angkasa modern seperti sekarang, bahkan dugaan benturan kecil pun membuat pusat kendali misi menunggu, memeriksa, dan memastikan keamanan sebelum memulangkan kru. Di sisi lain, dengan peningkatan jumlah serpihan antariksa yang sangat cepat telah menyebabkan penumpukan fragmen di orbit bumi. Menurut European Space Agency atau ESA, saat ini terdapat lebih dari 128 juta objek berukuran lebih kecil dari 1 cm yang mengorbit bumi, serta sekitar 900.000 potongan yang berukuran antara 1 hingga 10 cm. Serpihan ini berasal dari bagian peluncuran masa lalu dan satelit-satelit tua yang tidak beroperasi dan jatuh ke atmosfer, di mana ledakannya membuat serpihan kecil terpental kembali ke orbit. Profesor Astrofisika Richard Degridge menegaskan bahwa hantaman dengan serpihan kecil ini umum terjadi ya, dan hampir tidak terhindarkan. Karena sebagian besar objek ini berukuran kurang dari 1 cm dan tidak dapat dilacak oleh sistem pemantauan saat ini. Perlu diketahui, walaupun kecil, fragmen-fragmen ini melaju dengan kecepatan sangat tinggi sehingga dapat menimbulkan kerusakan serius pada wahana dan menjadi ancaman nyata bagi misi berawak seperti Shenzhou 20. Penerbangan antariksa berawak sebenarnya telah dirancang dengan berbagai rencana cadangan, sehingga jadwal pendaratan dapat disesuaikan jika muncul masalah teknis, cuaca buruk, atau pertimbangan keselamatan. Namun perpanjangan masa tinggal kru juga memiliki konsekuensi tertentu. Secara medis, tinggal lebih lama di orbit memerlukan perhatian ekstra terhadap ketersediaan suplai, paparan radiasi, dan pemeliharaan otot dan tulang, serta kesehatan mental. Di sisi lain, waktu tambahan di orbit ini juga memberikan data berharga bagi Cina untuk memahami aspek fisiologis dan operasional penerbangan luar angkasa jangka panjang. Para astronot kemungkinan akan tetap melanjutkan eksperimen, perawatan, dan manajemen stasiun hingga jendela waktu pemulangan yang aman sudah ditentukan. Kehidupan di Stasiun Luar Angkasa Tiangong tidak melulu soal misi ya. Baru-baru ini kru berhasil mencapai tonggak kenyamanan dan inovasi baru melalui sebuah kegiatan kuliner unik, di mana untuk pertama kalinya kru dari misi Shenzhou 20 dan 21 menggunakan oven baru untuk memasak dan menikmati barbecue pertama yang dilakukan di luar angkasa. Untuk berita selengkapnya, cek link di deskripsi ya. Oke, dan itu dia guys, update teknologi dan eksplorasi antariksa kita kali ini. Saya Mas Astro pamit mundur.
panjang umur dan sejahtera untuk kita semua. Peace.